kajian ilmiah. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal huda huda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para muslim, para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, para pemirsa Rosyad TV dan para pendengar radio Medan Mengaji di mana saja Anda berada. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua nikmat yang Allah berikan. Kemudian selawat dan salam kita ucapkan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para muslim rahimani wa rahimakumullah, kita masih membahas dalam fikih muamalah ini adalah pembahasan al-ijarah, yaitu akad sewa menyewa. Dan ini insyaallah ta'ala adalah akhir pembahasan secara penyampaian materi tentang akad sewa menyewa. Baik, para muslim rahimani wa rahimakumullah, berikutnya adalah kita akan sebutkan tentang hukum menyewakan barang atau jasa kepada orang-orang yang suka berbuat kemaksiatan. Baik, para muslim rahimani wa rahimakumullah, apabila kita mengetahui bahwasanya barang atau jasa yang kita miliki dan akan kita jual, baik itu berupa rumah, begitu juga tempat, atau apa saja yang kita miliki, baik berupa jasa maupun barang-barang, ya, yang ini kita ketahui untuk digunakan dalam hal-hal yang haram, maka hal seperti ini tidak diperbolehkan. Ini diharamkan karena ini menjadi sarana untuk tujuan perkara yang haram. Dan pernah kita sampaikan bahwasanya para ulama meletakkan sebuah kaidah bahwa sarana-sarana itu bisa berhukum seperti tujuannya. Mereka mengatakan al-wasailu laha ahkamul maqasid. Sarana-sarana itu memiliki hukum tujuannya. Para muslim rahimani wa rahimakumullah, walaupun hukum asalnya barang atau jasa yang kita perjualbelikan ini, yang kita sewakan ini hukum asalnya adalah boleh. Namun
kita mengetahui bahwasanya orang-orang yang akan memanfaatkan barang atau jasa tersebut setelah mereka menyewa barang atau jasa, lantas akan mengarahkan hal tersebut kepada hal-hal yang haram, perkara-perkara yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak boleh dipergunakan. Ya, tidak boleh disewakan, demikian. Ya. Bahkan itu juga termasuk ya, hasil sewanya ini bisa menjadi haram, demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Karena hal ini ya, hukum dalil yang pertama kita sebutkan karena hal ini sebagai sarana untuk perkara yang haram, maka dia pun diharamkan. Kemudian yang kedua, Allah Subhanahu wa taala melarang untuk tolong-menolong di atas dosa dan permusuhan. Jadi tindakan kita menyewakan, tindakan ya kita menjual atau menyewakan barang tersebut ya agar bisa diambil manfaatnya oleh orang lain, maka para muslim rahimani wa rahimakumullah ya, ini merupakan bentuk menolong orang tersebut untuk melakukan perkara-perkara yang diharamkan, melakukan dosa. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Maidah ayat 2, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Dan tolong menolong kalian di atas kebajikan dan takwa, dan janganlah kalian tolong menolong di atas dosa dan permusuhan. Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah. Innallaha syadidul iqab. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala keras siksanya. Nah, para muslim rahimani wa rahimakumullah, menyewakan atau menjual jasa ya, menyewakan barang atau menjual jasa yang diketahui itu untuk perkara-perkara yang haram, ini merupakan bentuk menyalahi perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nur ayat 63, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, dan hendaklah orang-orang yang menyalahi perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam, ada tafsiran ini perintah Allah ya, perintah Allah yang disalahi. Ada tafsir yang lain ini perintah Rasul. Namun kita katakan perintah Allah dan perintah Rasul adalah sama, karena ketaatan kepada Rasul merupakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. May yuti'ir rasul faqad ata'a Allah. Siapa saja yang taat kepada Rasul, maka sungguh dia telah taat kepada Allah. Allah berfirman yang artinya, dan hendaklah ya orang-orang yang menyalahi perintah Allah atau Rasul, mereka berhati-hati ya, berhati-hati, waspada, mereka akan ditimpa oleh fitnah, mereka akan ditimpa oleh ujian, bala, atau mereka akan ditimpa oleh azab yang pedih. Ya. Baik, ini ancaman menunjukkan sesuatu tersebut adalah terlarang ya, menyewakan barang atau jasa kepada orang-orang yang akan mempergunakannya untuk perkara-perkara yang haram, maka ini merupakan bentuk menyalahi perintah Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, para muslim rahimani wa rahimakumullah. Apa hukum ya mendatangkan orang-orang kafir ke Jazirah Arab? Nah, ini juga akan kita bahas, dan ini bahagian masuk ke dalam bahagian ya akad sewa menyewa, yaitu ya akad sewa menyewa jasa, demikian. Baik, para muslim rahimani wa rahimakumullah, tidak boleh ya orang-orang kafir dari kalangan ahlul kitab maupun selain mereka, yaitu orang-orang musyrik
ya untuk masuk ke Jazirah Arab, kecuali untuk sebuah ya urusan atau kepentingan yang sangat mendesak. Kemudian setelah andaikan mereka diperlukan memang untuk hadir ke Jazirah Arab, ya, karena untuk kepentingan sebuah kebutuhan yang sangat mendesak, ya, maka kemudian setelah itu mereka dikeluarkan darinya setelah selesai tugas dan urusannya, demikian, ya. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya melarang orang-orang atau memerintahkan ya orang-orang kafir itu untuk dikeluarkan. Dalam sebuah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, bahwasanya beliau pernah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la ukhrijannal yahuda wan nasara min jaziratil arabi hatta la ada'a illa musliman. Akhrajahu Muslim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguh sungguh aku akan mengeluarkan orang-orang Yahudi dan Nasrani ya dari Jazirah Arab sampai aku tidak menyisakan kecuali hanya orang-orang Muslim saja. Demikian. Hadis riwayat Muslim. Baik, para muslim rahimani wa rahimakumullah. Apa fungsinya hal ini? Ya, di antara hikmah yang bisa diambil adalah agar tidak berkumpul di negeri Arab tersebut dua agama atau lebih, demikian. Ya, jadi ini di antara hikmah atau alasan ya mengapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya berkeinginan untuk mengeluarkan orang-orang Yahudi dan Nasrani ya atau orang-orang kafir dari Jazirah Arab, demikian ya, itu agar hanya orang-orang Muslim yang tinggal di sana, tidak berkumpul ya para penyembah Allah Subhanahu Wa Taala dengan ya orang-orang musyrik yang menyembah selain Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian pula ya tidak boleh untuk menghadirkan atau mendatangkan ya wanita-wanita, baik itu wanita muslimat ataupun yang tidak muslim, non muslim ya, untuk bekerja atau sebagai tenaga pembantu ya di rumah-rumah tangga atau contohnya di perusahaan-perusahaan ya, di kementerian ya atau yang lainnya ya, di tempat-tempat yang lainnya, kecuali memenuhi 3 syarat. Ya. Yang pertama adalah wanita tersebut ya keberangkatannya itu harus disertai dengan mahram. Ini syarat yang pertama. Berdasarkan sebuah hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ia mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tusafiril mar'atu illa ma'adhi mahramin wa la yadkhulu 'alaiha rajulun illa wa ma'aha mahramun. Muttafaqun alaihi. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ia mengatakan Rasulullah Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak boleh seorang wanita itu bersafar kecuali bersama mahramnya, yaitu orang yang haram dinikahinya. Ya, baik itu ayahnya, ya, atau kakeknya, pamannya, saudaranya, anaknya, ya, atau yang lainnya dari mahram-mahramnya. Nah, ini dia. Ini syarat pertama. Kelanjutan dari hadis tersebut, dan janganlah ada seorang laki-laki masuk menemuinya kecuali bersama mahramnya. Demikian. Hadis riwayat ya Bukhari Muslim, muttafaqun alaihi.
Hadis yang disepakati oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Baik, para muslim rahimani wa rahimakumullah, ya. Jadi orang-orang yang ya tidak memiliki hubungan suami istri atau tidak memiliki hubungan kemahraman, orang-orang yang haram dinikahi, ya, maka tidak boleh bertemu masuk berduaan dengan ya seorang wanita yang dia bukan istri atau bukan mahramnya, ya, demikian. Ya. Apabila ingin bertemu, ya, ingin berjumpa, maka ini harus bersama dengan mahramnya. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Ini syarat yang pertama. Ya, syarat yang kedua adalah ya tidak berduaan dengan wanita tersebut, ya, tidak berduaan dengan wanita tersebut. Nah, ketika dia bekerja, ya, tidak mengakibatkan adanya khalwat, yaitu khalwat ya kondisi di mana ya wanita tersebut nantinya berduaan atau kondisi ya berdua dengan laki-laki yang bukan suami atau bukan mahramnya, seperti itu. Demikian. Hadisnya sudah kita sebutkan tadi, itu hadis yang disebutkan oleh Nabi SAW, ya, tentang larangan wanita bersafar kecuali bersama dengan mahramnya. Begitu juga ya larangan ya laki-laki masuk menemui wanita ya kecuali bersama dengan mahramnya. Demikian. Nah, ini hadis ini menjadi syarat, ya, dua syarat yang kita sebutkan. Baik, kemudian syarat yang berikutnya, yang ketiga adalah ya adanya kebutuhan yang sangat penting untuk kedatangan wanita tersebut, baik ya yang muslim ataupun bukan muslim. Demikian, ya. Kemudian para muslim rahimani wa rahimakumullah, ya, ada syarat yang berikutnya yang disebutkan oleh para ulama adalah wanita tersebut ya keberangkatannya atau kedatangannya itu berdasarkan izin dari walinya, Bila dia ya belum menikah, maka dia harus ya mendapatkan izin dari orang tuanya atau walinya. Namun bila dia sudah menikah, maka dia dapatkan izin dari suaminya. Demikian. Bisa jadi syarat yang kita sebutkan ini adalah syarat yang tercakup dalam syarat yang pertama, yaitu ya keberangkatan bersama dengan mahram sang wanita tersebut. Demikian, ya. Karena tidak mungkin ya mahram itu mau ya menghantarkan sampai ke negeri ya di mana dia harus bekerja, ya, di mana dia harus bekerja sementara dia tidak ridho atau tidak izin. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Syarat berikutnya, syarat yang tambahan dari tiga syarat yang kita sebutkan adalah syarat menutup aurat, ya, syarat menutup aurat secara sempurna. Demikian, ya. Namun ya di negeri Arab insyaallah taala ya begitu ketat dalam berpakaian, ya, wanita itu menutup auratnya, ya. Demikian, ya. Nah, tentunya tidak boleh ya seorang wanita ketika dia keluar rumah, ya, dia membuka auratnya, ya, membuka auratnya, karena sesungguhnya wanita apabila keluar rumah maka dia walaupun menutup aurat secara sempurna, namun ya ini sudah diikuti oleh syaitan dan ini akan dihiasi oleh syaitan ya pada pandangan laki-laki. Demikian para muslim. Nah, apabila dia membuka auratnya, maka tentunya dia telah menebar, ya, wanita tersebut telah menebar ya dosa, di mana setiap laki-laki yang bukan suaminya dan bukan mahramnya yang memiliki keinginan terhadap wanita, dia akan berdosa bila melihat auratnya. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Tentunya laki-laki yang sudah baligh seperti itu. Para muslim rahimani wa rahimakumullah.
Berikutnya, para muslim rahimani wa rahimakumullah, kita akan sebutkan ya hukum mengadakan syiar-syiar kekufuran. Ya. Hukum mengadakan syiar-syiar kekufuran. Ya tentunya terkadang syiar-syiar ini ya ini dia bisa jadi berbayar. Nah, ini dibahas dalam permasalahan ini karena memang ya bisa jadi ada akad sewa menyewa yang diberlakukan. Seperti contohnya peralatan-peralatan untuk munculnya syiar tersebut, ya ini butuh untuk disewa. Nah, demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Maka tentunya tidak boleh ya melaksanakan atau mengadakan syiar-syiar kekufuran ya di bumi Allah Subhanahu wa taala, di tempat manapun, di waktu manapun ya. Lebih-lebih ini akan menjadi besar permasalahannya dan dosanya apabila dilakukan ya atau diadakan di Jazirah Arab, demikian ya. Maka tidak boleh untuk contohnya membangun gereja ya di negeri Jazirah Arab, sebagaimana juga tentunya tidak boleh membangun di negeri-negeri yang lain, di tanah-tanah yang lainnya. Dan tidak boleh bagi kita untuk ya mendukungnya seperti itu ya, demikian. Begitu juga tempat-tempat persembahan kepada selain Allah Subhanahu wa taala ya, kuil ya dan seterusnya, yang di sana ya diarahkan persembahan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dan akan semakin besar keharamannya ya, apabila dilakukan ini di negeri Arab, di Jazirah Arab, demikian ya, karena ini akan mengakibatkan munculnya ya agama selain Islam di sana, demikian. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah. Adapun ya apabila ada orang-orang khusus yang mereka ini beragama dengan agama ya selain Islam ya, agama kekufuran, maka tidaklah dipaksakan ya untuk masuk ke dalam Islam walaupun katakan dia berada di negeri Arab. Nah, seperti itu ya. Tapi apabila orang non muslim ini ketika mereka ya banyak, lantas mereka membangun ya rumah ibadah mereka ya di negeri Arab ini, maka tidak diperkenankan, tidak dibolehkan seperti itu. Adapun pribadi-pribadi yang mereka beragama ya dengan selain Islam, maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan la ikraha fid din, tidak ada paksaan di dalam agama. Untuk masuk ke dalam agama Islam maka tidak ada paksaan. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah, seperti itu. Ya. Oleh karenanya kita dapatkan juga di negeri-negeri Arab dahulu ya ini banyak ya orang-orang ya ahlu dhimmah yang mereka asalnya adalah orang-orang kafir non muslim yang mereka ya berinteraksi di Jazirah Arab, demikian ya, interaksi dengan kaum muslimin, bahkan tinggal di sana, bahkan ada juga di antara mereka yang masih menjadi budak, demikian ya, karena ada kepentingan dan kebutuhan ya, seperti itu. Adapun ketika mereka hendak membangun ya rumah ibadah, maka ini yang dilarang dan tidak dibolehkan. Seperti itu para muslim wa rahimakumullah. Dan tidak boleh juga dibuat khusus untuk perumahan orang-orang kafir di Jazirah Arab ya, perumahan khusus ya. Ini tentunya bagi penguasa kaum muslimin yang ada di Jazirah Arab, untuk mereka tidak membangun ya perumahan, tempat tinggal, tempat domisili bagi orang-orang ya, bagi orang-orang kafir non muslim, seperti itu. Adapun karena sebuah kebutuhan mereka harus ya hadir di negeri Arab, maka para muslim rahimani wa rahimakumullah ya, seperti contohnya tempat tinggal yang ini sebagai
tempat domisili sementara, maka ini diperkenankan. Namun apabila mereka telah selesai urusan dan kepentingannya, ya maka mereka bisa dikeluarkan dari negeri Arab tersebut. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Maidah ayat 49 dan 50. Allah mengatakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa anihkum bainahum bima anzalallahu wa la tattabi' ahwa'ahum wahdharhum ay yaftinuka an ba'di ma anzalallahu ilaik fa in tawallaw fa'lam annama yuridullahu ay yusibahum bi ba'di dhunubihim wa inna katsiran minan nasi la fasiqun afa hukmal jahiliyyati yabghun wa man ahsanu minallahi hukman liqaumi yuqinun. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Maidah ayat 49 dan 50. Allah mengatakan yang artinya, dan hendaklah engkau memutuskan perkara di tengah-tengah mereka dengan apa yang telah Allah Subhanahu wa taala turunkan, dan janganlah engkau mengikuti hawa nafsu mereka. Ya. Dan jangan sampai mereka memperdaya-memperdaya-Kanmu, ya, menipumu terhadap sebagian apa yang telah Allah Subhanahu wa taala turunkan kepadamu. Jika mereka berpaling, maka ketahui sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala hendak menimpakan musibah kepada mereka disebabkan sebahagian dari dosa-dosa mereka, dan sesungguhnya kebanyakan dari manusia itu ya adalah orang-orang fasik. Apakah hukum jahiliyah yang mereka kehendaki? Hukum siapakah yang mereka inginkan? Ya, hukum siapakah yang lebih baik daripada hukum Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang meyakini agamanya? Demikian. Baik, ini pertanyaan di akhir dari apa yang kita sebutkan dalam ayat yang ke-50 dari surah Al-Maidah. Ini pertanyaan yang bersifat penegasan bahwasanya tidak ada, ya, atau bersifat penafian, tidak ada hukum yang lebih baik daripada hukum Allah Subhanahu wa taala. Ya, demikian. Seperti itu para muslim rahimani wa rahimakumullah. Mengapa? Karena ya dengan tinggalnya orang-orang kafir ya di Jazirah Arab ini akan ya menjadikan ya munculnya tipu daya, ya, fitnah, ya, terhadap apa yang telah Allah Subhanahu wa taala turunkan. Kita tahu orang-orang Arab, orang-orang kafir, mereka memiliki kehidupan yang bebas, yang tidak memiliki aturan dalam kehidupan mereka, sehingga kebiasaan-kebiasaan buruk mereka ini akan tertularkan kepada orang-orang Islam ketika mereka berinteraksi dengan orang-orang Islam, seperti itu. Karenanya ya ini yang membuat ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya melarang untuk menyisakan orang-orang kafir di negeri Arab, atau Nabi SAW memerintahkan untuk mengeluarkan ya orang-orang kafir dari Jazirah Arab. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Baik, kita sampai kepada akhir pembahasan. Untuk menyampaikan materi kita cukupkan. Kita masuki sesi soal jawab. Baik, ada pertanyaan, namun ini pertanyaan yang di luar tema. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya Rudi mau bertanya. Saat ini bapak saya lagi sakit dan terbaring di tempat tidur dalam kondisi memakai pampers di sini disebutkan ya, seperti
popok ya, popok untuk orang dewasa. Jadi buang air kecil dan buang air besar yaitu di pampers tersebut, ya di popok tersebut, popok orang dewasa ya. Nah, jika hendak sholat bagaimana wahai Ustadz? Ya, apakah boleh sholat sementara pampers sudah terisi air seni? Mohon penjelasannya Ustadz. Jazakallahu khairan. Wa anta fajazakallahu khairan. Baik, kita jawab. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Orang yang sakit, yang sakitnya ini mengakibatkan tidak mampunya orang yang sakit tersebut untuk mengontrol keluarnya air seni dan tinja dari dua lubang ya, baik itu dubur ataupun kubul atau salah satu dari keduanya, maka hukum orang seperti ini terkait dengan sholat itu disamakan seperti wanita istihadah ya, wanita istihadah ya. Wanita istihadah adalah wanita yang mengalami ya sakit dengan keluarnya darah dari kemaluannya tanpa dia mampu untuk mengontrolnya, demikian ya. Dan ini pernah terjadi di zaman Nabi SAW ya, seperti itu. Di antaranya adalah istri beliau itu Ummu Habibah radhiyallahu anha ya. Begitu juga ada sahabat wanita yang lainnya seperti Fatimah kalau tidak salah ya. Baik, yang jelas ya, para ulama mereka mengkiaskan ya permasalahan seperti ini ya, seperti permasalahan salisul baul, yaitu tidak bisa dikontrolnya air seni, atau saat ini juga ada penyakit yang menyebabkan ya sulit untuk mengontrol keluarnya ya buang tinja ya, seperti itu. Dan kita berlindung kepada Allah ya dari kondisi seperti ini ya. Semoga kita diberikan kesehatan selalu, amin ya rabbal alamin ya. Andaikan ada seseorang yang mendapatkan penyakit seperti ini ya, maka hukum terkait dengan sholat maka disamakan dengan wanita yang istihadah, demikian ya. Bagaimanakah wanita yang istihadah ini? Maka ya pertama sekali dibersihkan ketika hendak sholat, maka dibersihkan kotoran-kotoran tersebut ya, kotoran tersebut ketika hendak sholat dibersihkan. Ini yang pertama ya, baik itu air seni maupun tinja. Artinya popok diganti, kemudian dibersihkan sekitar area aurat besar ini, yaitu sekitar kemaluan, kubul dan dubur, demikian ya, dibersihkan. Kemudian setelah dibersihkan maka berwudu ya, berwudu ya, diwudukan ya, seperti itu, diwudukan. Nah, kemudian diganti mungkin dengan pampers yang lain, ini bisa ya, dibersihkan kemudian diganti dengan pampers yang lain, atau digantikan dengan pembalut yang lain, maksudnya bisa jadi kain atau apa saja yang bisa dibalutkan, tapi mungkin lebih mudah adalah pampers ini ya, karena begitu sekali pakai kotor bisa langsung dibuang ya. Baik ya, kemudian kita ulangi, yang pertama adalah dibersihkan terlebih dahulu sekitar dubur dan kubulnya, kubul dan duburnya ya. Kemudian yang kedua ya, diganti dengan yang lain ya. Jadi pakaian juga bila kotor karena najis maka diganti. Nah, kemudian baru diwudukan ya, diwudukan ya. Kemudian yang keempat adalah ya tidak menghiraukan apa saja yang keluar setelah itu ya, tidak menghiraukan apa saja yang keluar setelah itu ya, baik itu mungkin air seni karena memang tidak bisa untuk dicegah ya, seperti itu ya. Bahkan ya didapatkan ada salah seorang wanita yang kena penyakit istihadah ini dalam kondisi sholat ya, itu sampai menetes ya, menetes darah tersebut ya dari selangkangannya, sampai-sampai ada sebahagian wanita yang lain
sahabat wanita yang lain itu meletakkan wadah penampung untuk tidak mengotori masjid ketika itu atau tempat sholatnya. Demikian, ya. Seperti itu. Wallahu ta'ala alam. Kemudian yang kelima adalah ya menggabungkan sholat, karena ini kondisi yang agak sulit dan rumit, ya. Bahkan saya katakan, ya, orang yang memiliki atau orang yang ditimpa penyakit, ya, tidak mampu untuk mengontrol air seni dan tinja, ya, kotoran BAB itu keluar, ya. Ini lebih berat penyakitnya ketimbang penyakit istihadah, yaitu darah yang keluar, ya, bukan karena haid atau nifas. Demikian. Ini lebih berat, ya, lebih berat dia. Kenapa? Karena yang keluar adalah cairan, ya. Kalau darah ini baru cairan saja, yang mungkin sebagian ulama berpendapat tidak najis, ya, demikian, tidak najis. Sebagian ulama lain ada yang mengatakan najis, ya. Namun kalau tinja, ya, begitu juga air seni, selain dia najis, namun dia menyisakan bau yang tidak sedap. Nah, ini makanya ini agak berat. Maka saya katakan, ya, bila Nabi SAW memberikan dispensasi untuk melakukan penggabungan sholat, ya, bagi wanita istihadah, maka lebih layak, ya, diberikan, ya, dispensasi untuk penggabungan sholat bagi orang yang mengalami penyakit seperti yang kita sebutkan ini, itu ya sulit untuk mengontrol air seni dan tinjanya. Demikian, ya. Nah, seperti itu. Itu digabungkan, ya, antara sholat duhur dengan asar di satu waktu, sholat maghrib dan isya di satu waktu. Demikian pula nanti di sholat subuh, ya. Jadi 5 sholat ini bisa digabungkan, ya, di 5 sholat ini, ya, itu, atau kita katakan sholat duhur dan asar digabungkan, maghrib dan isya digabungkan. Adapun, ya, subuh sendiri. Maksudnya adalah ini menjadi 3 waktu saja dalam waktu sholatnya. Adapun untuk duhur dan asar digabungkan, maghrib dan isya digabungkan, seperti itu, ya. Yaitu untuk duhur dan asar mengulur waktu duhur, kemudian mendekatkan dengan waktu asar. Begitu juga maghrib, ya, diulur sampai mendekati waktu isya, baru nanti digabungkan, seperti itu, ya. Nah, ini dia kemudahan, ya, kemudahan insyaallah ta'ala, ya, bagi orang-orang di sekitar atau keluarga di sekitar orang yang sakit seperti ini. Bila mereka membantu, ya, orang yang sakit ini untuk beribadah kepada Allah, maka mereka akan mendapatkan pahala yang besar, ya, pahala ibadah tersebut, ya. Ini bentuk, ya, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, tolong menolong di atas kebajikan dan ketakwaan. Demikian. Lebih-lebih seorang anak, lebih-lebih seorang istri, ya, bila yang membantu adalah seorang anak, maka dia mendapatkan pahala bakti, ya, kepada kedua orang tuanya, selain dia mendapatkan pahala orang tuanya yang beribadah ketika itu. Demikian. Adapun seorang istri, maka dia mendapatkan, ya, pahala bakti istri, pelayanan seorang istri kepada suaminya. Demikian. Nah, tentunya ini jadi berbeda, ya, seperti itu. Maka jangan serahkan hal ini, ya, kepada orang lain seperti pembantu, ya, yang barangkali, ya, orang yang sakit ini dia akan merasakan risih, merasakan kejanggalan dalam dirinya, hanya saja karena ketidakmampuannya untuk menghindar hal tersebut, akhirnya dia tidak bisa memilih, tidak ada pilihan bagi dirinya. Sesungguhnya barangkali, ya, dia inginkan sendiri, ya, namun dia tidak mampu. Andaikan pun tak mampu, maka dia harapkan sesungguhnya orang-orang terdekatnya, ya, seperti barangkali anak-anaknya ataupun mungkin, ya, pasangan hidupnya, seperti itu, ya. Bagi Anda, ya, sebagai seorang anak, maka berbaktilah dengan cara seperti ini, ya, berbakti dengan cara seperti ini. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala melimpahkan pahala yang besar kepada Anda, ya, melimpahkan pahala yang besar kepada Anda, ya. Dan mudah-mudahan, ya, andaikan kondisi ini pun sama menimpa Anda, maka Anda akan dapatkan anak-anak Anda akan seperti Anda, bahkan lebih baik. Ya, al-jaza min jinsil amal, balasan itu termasuk dari jenis
perbuatannya. Balasan itu ya itu berasal dari jenis amalnya, seperti itu. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaan berikutnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, ada saudara yang mertuanya, saudara seiman ya maksudnya, yang mertuanya dulu ketika masih muda pakai susu dan sekarang lagi sakit di rumah sakit. Dia minta tolong carikan Ustadz untuk bisa membantu membuangkan susunya. Baik ya, susu ya adalah salah satu bentuk jimat ya yang dimasukkan ke dalam tubuh atau kulit ya, di bawah kulit. Nah, seperti itu. Yang ini fungsi susu adalah bisa mendatangkan apa yang diinginkan, diharapkan, dan bisa menolak apa yang dikhawatirkan dan ditakutkan. Nah, seperti itu. Yang diinginkan bisa jadi seperti contohnya ya, ingin kewibawaan. Jadi ada susu yang diletakkan contohnya di bagian kening ya, atau bagian depan, seperti itu. Ada yang untuk kekuatan, diletakkan mungkin di tangan atau di kaki, seperti itu ya. Atau untuk bagusnya suara, bisa jadi diletakkan adalah di wilayah leher, demikian ya. Atau untuk keperkasaan ya, terkadang diletakkan mungkin ya, keperkasaan mungkin laki-laki ya, itu maka diletakkan di dekat kemaluannya, seperti itu. Atau untuk kegagahan ya, maka ini bisa diletakkan di badannya. Nah, seperti itu. Nah, ini seterusnya ya. Bisa juga susu yang untuk menghindar menghindar atau menjauhkan, menolak keburukan. Seperti contohnya adalah susuk anti tua. Nah, begitu ya. Maksudnya apa? Supaya ini awet muda ya, seperti itu. Jadi susu awet muda ya. Ya, jadi untuk manfaat ada yang diinginkan, juga ada yang ingin ditolak, seperti itu, yaitu tua, seperti itu. Baik ya. Nah, ini tentunya termasuk kategori kesyirikan ya, karena ini termasuk dari apa, termasuk dari jimat ya. Kata Nabi SAW, inna ruqa wa tamaima wa tiwalata syirkun. Kata Nabi SAW, sesungguhnya jampi-jampinya Mbah Dukun ya, atau yang mirip dengan Mbah Dukun ya, jampi-jampi, kemudian jimat dan pelet, maka itu adalah kesyirikan. Demikian ya. Baik, nah ini termasuk jimat ya, walaupun dia setelah dimasukkan ke dalam tubuh, disisipkan ke dalam kulit ya tubuhnya, maka ini tidak akan kelihatan ya, sulit untuk dilihat, seperti itu. Bisa dengan cara yang gaib, cara memasukkannya, atau dengan cara yang manual, seperti itu ya. Nah, tapi kebanyakannya adalah dengan cara yang gaib, seperti itu ya. Ada tirakat khusus, cara khususnya. Baik, nah lalu bagaimana untuk menghindar dari hal seperti ini? Bagaimana menghindar dari hal seperti ini? Baik, karena ini terkait dengan satu benda yang dimasukkan. Nah, ini adalah jimat. Bila dia jimat-jimat yang bisa untuk diambil ya, diambil fisiknya, maka untuk menghilangkan ya pengaruhnya ketika seseorang itu bertobat darinya, maka jimat-jimat ini diambil, dikumpulkan, lalu dibakar, seperti itu ya, dibakar. Jimat-jimat ini sesungguhnya adalah barang-barang biasa, hanya saja dengan tirakat khusus, cara khusus, perlakuan khusus ya, maka ini menjadi khusus pula ya, diletakkan di tempat yang khusus dengan keyakinan yang khusus. Nah, seperti itu ya. Maka ini
ya membuat ya itu tentunya kekhususan seperti ini atas petunjuk syaitan ya kepada orang tersebut. Nah, ini mudah untuk menghancurkannya. Pertama, bertobat kepada Allah SWT orangnya, pelakunya. Kemudian dia mengambil fisik dari jimat tersebut, benda jimat tersebut, lalu dia bakar. Sudah, seperti itu. Lalu bagaimana dengan susu? Nah, ini permasalahannya, karena susu ini dimasukkan pun dengan cara gaib, sehingga tidak terlihat fisiknya. Ya, maka bagaimana cara bertobat darinya dan menghilangkannya? Maka wallahu ta'ala alam, saya condong ya cara menghilangkannya adalah cukup dengan bertobat saja. Pelakunya ini bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubatan nasuha ya. Karena bentuk kesyirikan, dan ya orang-orang yang seperti ini memang terancam kalau dia tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala atas dosa kesyirikannya, ini terancam Allah tak akan mengampuninya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Ya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni dosa kesyirikan kepadanya kalau mati dalam kondisi tidak bertobat dari dosa kesyirikan tersebut. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, dan Allah mengampuni dari dosa kesyirikan dari dosa di bawah derajat kesyirikan bagi siapa saja yang Dia kehendaki. Seperti itu. Nah, para muslim rahimani wa rahimakumullah, maka bertobat segera ya, karena ini dampaknya ya buruk sekali ya, dampaknya buruk sekali. Dalam sebuah hadis ya, walaupun hadis ini diperdebatkan oleh para ulama ya, Imam Ahmad dalam musnadnya disebutkan bahwasanya hadis ini la ba'sa bihi, sanadnya tidak masalah, namun ya sebagian ulama mendhaifkannya. Baik, kita akan sebutkan hadisnya, walaupun para ulama berbeda pendapat tentang derajat hadisnya ya. Bagi mengatakan ini hadis yang dhaif, maka kita katakan baik ini jadikan sebagai ibrah saja ya. Adapun bagi orang yang mengatakan hadisnya sahih dari Nabi SAW, maka ini menjadi hujjah dan bisa disampaikan kepada orang, demikian ya. Baik, para muslim rahimani wa rahimakumullah, satu hari Nabi SAW melihat ya ada orang yang memakai di gelangnya, memakai satu gelang di lengannya yang terbuat dari kuningan. Maka Rasulullah SAW bersabda kepadanya, "Mahadihi," begitu dalam hadis ini disebutkan, "Mahad, ini apa?" Maka orang ini mengatakan, "Minal wahinah," katanya. Ini fungsinya adalah untuk menolak penyakit wahinah ya. Maka Rasulullah SAW mengatakan, ya celaka kamu ya, inzi'ha, lepaskan itu, buang itu ya, karena sesungguhnya apabila barang itu ada padamu ya, kita ulangi, karena sesungguhnya apabila engkau mati, wa idza mitta ya wa hiya 'alaika ma aflahta abada ya, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, maka disebutkan ya buang itu, karena sesungguhnya ya apabila engkau mati sementara barang itu, benda itu ada padamu, maka engkau tak akan selamat, tak akan bahagia, tak akan beruntung selamanya. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah ya. Oleh karenanya ya dibuang. Nah, permasalahannya terkait dengan susu tadi, bagaimana cara membuangnya, karena dia dimasukkan dengan cara yang gaib dan tak terlihat dia di fisiknya, seperti itu. Maka sesungguhnya saya katakan yang pertama sekali yang dilakukan oleh orang tersebut, dia bertaubat kepada Allah, ya, bertaubat kepada Allah ya, agar hal ini tidak ya menjadi penyebab dia tidak bahagia, tidak beruntung ya. Bertaubat kepada Allah dan taubatan nasuha. Kemudian ya orang-orang di sekitarnya, tidak harus ustadz ya, tidak harus ustadz. Orang-orang di sekitarnya apabila dia sudah bertobat, maka banyak-banyak dia beristighfar kepada Allah. Ingatkan orang di sekitarnya untuk agar dia beristighfar, mohon ampun kepada Allah atas dosa-dosanya, dan ingatkan tentang kewajiban-kewajiban yang mungkin bagi dia untuk bisa melakukannya ya. Seperti itu, seperti sholat ya, begitu juga kalau dia punya harta zakat ya. Kalau mampu berpuasa silakan berpuasa, tapi ini dalam kondisi sulit ya.
ya sulit karena lagi mungkin sakit kan begitu ya. Baik, apa kebaikan yang mampu untuk dilakukan maka lakukan seperti itu ya. Kemudian berikutnya adalah ya coba ya, ini walaupun ini berdasarkan ijtihad saya ya, kira-kira susu yang pernah dimasukkan ke dalam tubuh orang tersebut ya, yaitu menanyakan kepada orang yang sakit tersebut di mana letak susu yang pernah dimasukkan oleh dukun atau ya gurunya atau siapapun yang pernah memasukkannya, posisi susuknya di mana di tubuhnya. Bila ditunjukkan pada satu tubuhnya ya, maka mencobalah untuk membaca Al-Quran, apakah Al-Fatihah, ayat kursi atau apapun ya yang mudah bagi orang yang ada di sekitarnya, lalu mengurutkan atau memijat anggota tubuh yang dimasukkan susuk tersebut dengan maksud untuk mengeluarkannya ya, seperti itu ya. Nah, cukup saja ini sebagai bentuk isyarat untuk mengeluarkannya seperti itu ya, demikian. Nah, ini barangkali untuk meyakinkan juga orang yang sudah bertobat tadi bahwasanya ini proses untuk pengeluaran seperti itu ya. Nah, terkadang kan seperti ini, orang yang taubat tersebut dia tidak merasa yakin keluarnya susuk tersebut sehingga dia merasa ragu, lalu setan akan datang kepada dirinya ya, bahwasanya kamu belum bersih, sehingga dia merasa bahwasanya dia masih celaka ya, seperti itu, sehingga tidak ada jalan baginya untuk bertobat. Nah, ini dikhawatirkan demikian. Oleh karenanya tindakan yang saya katakan ini ijtihad saya, ini fungsinya untuk memunculkan keyakinan bagi orang yang bertobat tersebut ya, agar bahwasanya proses ya mengeluarkan susuk tersebut sudah diberlakukan seperti itu. Walaupun saya tidak dapatkan ini dalilnya, tapi hanya saja ini merupakan bentuk apa? Bentuk meyakinkan orang tersebut ya. Wallahu ta'ala alam. Jadi ingat, tidak mesti ustadz, demikian ya. Wallahu ta'ala alam. Baik, ada pertanyaan, Ustadz, anak saya lahir ya di hari Kamis ya, di hari Kamis sekitar pukul 9 ya 26 waktu Indonesia Barat. Hari apakah yang bisa dipotong kambing dan cukur rambut, Ustadz? Baik ya, terkait dengan sunnah ya kelahiran adalah di hari ke-7 ya, ada anjuran untuk melakukan akikah. Di hari ke-7 ya, dianjurkan untuk melakukan akikah, demikian ya, di hari ke-7-nya. Bagaimanakah perhitungan harinya ya? Nah, di sini ada potensi terjadinya perbedaan pendapat ya. Ada yang menghitung ya, permulaan menghitung hari adalah hari lahir ya, hari lahir itu dihitung termasuk 1 hari, demikian. Ada yang menghitung ya hari berikutnya sebagai permulaan ya 1 hari lahirnya, demikian, sehingga ini lebih bertambah, demikian. Saya condong ya yang mana saja dari pendapat ini untuk diambil ya, ini saya condong bisa untuk dilakukan ya, ini boleh, demikian ya. Ya, mungkin bisa disesuaikan dengan kelapangan waktu, kelapangan harta, demikian ya, seperti itu. Yang jelas ya, dalam satu hadis ya, akikah itu disembelih di hari ke-7, ke hari 14 atau di hari 21, demikian ya. Walaupun hadis ini sebagian ulama ya ada yang menyatakan kedhaifannya, demikian. Namun ini hadis disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala ya dalam Jami'us Shaghir kalau tidak salah, Sahih Jami ya. Wallahu taala alam. Baik ya. Kemudian berikutnya adalah memberi nama ya. Ini sunnah berikutnya adalah memberi nama ya di hari ke-7.
Kemudian berikutnya adalah mencukur rambut. Nah, mencukur rambut ini adalah menggundul, menghabiskan rambut tersebut, ya. Seperti itu di hari ke-7. Sekaligus ya berinfak atau bersedekah ya seberat dari rambut yang dicukur dari si bayi, ya. Bisa dengan nilai perak atau dengan nilai emas, demikian. Nah, ini lihat ke lapangan. Demikian, ya. Seperti itu. Nah, ini barangkali yang bisa kita sampaikan. Wallahu ta'ala a'lam. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, maaf izin bertanya. Apakah selesai berwudu kita dianjurkan berdoa setelah selesai berwudu? Dan hadis tersebut sahih atau tidak, Ustaz? Mohon penjelasannya. Jazakallahu khairan. Wa anta fajazakallahu khairan. Baik ya, selesai berwudu ya ada doa yang dianjurkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan ini hadisnya sahih ya, yaitu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Demikian ya. Nah, seperti itu. Ini doanya. Adapun tambahan wa ja'alni min ibadika shalihin, ini saya tidak dapatkan hadisnya. Ya, kalau nggak salah ini hadis diriwayatkan oleh salah satu dari ashabus sunan. Ya, hadisnya disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Demikian ya. Wallahu taala a'lam. Baik, bismillah. Ustadz izin bertanya. Ini pertanyaannya kebanyakannya tidak ada terkait dengan materi ya. Nah, cuma ini ada pertanyaan yang lebih agak sedikit sensitif ya. Ustadz izin bertanya, apakah jika suami ingin poligami harus izin istri? Nah, ini dia. Mohon pencerahan ilmunya Ustadz. Ya, hari sudah cerah insya Allah ya, jadi tidak perlu lagi untuk ya minta pencerahan dari saya sepertinya ya. Baik, suami yang ingin berpoligami ya, maka tidak ada syariat di dalam agama kita, ajaran Islam ya, untuk minta izin kepada istri atau mendapat restu dari istri. Tidak ya, tidak ada syarat seperti itu, bahkan tidak ada syariat seperti itu. Ada kewajiban, keharusan ya untuk izin ya. Lebih tepatnya adalah tidak ada syarat dalam hal tersebut ya. Namun ya, pemberitahuan kepada sang istri ini diperlukan ya, ini diperlukan ya, diperlukan disampaikan oleh suami yang ingin atau yang sudah berpoligami ya, itu disampaikan kepada sang istri. Mengapa demikian? Karena nanti terkait dengan pembagian ya waktu bermalam. Demikian pula hak-hak lainnya seperti contohnya nafkah. Barangkali ada sebagian suami yang sudah diketahui besaran dari gaji atau pendapatannya. Nah, seperti itu. Tentunya ya, ketika diketahui oleh sang istri tersebut ternyata ada sebahagian gaji yang tak nampak lagi, kan begitu, tak nampak lagi, walaupun kita katakan tidak berkurang apa yang diberikan kepada istri yang pertama tersebut, namun ya ini akan membuat istri curiga ya, curiga, bertanya-tanya, kan begitu. Demikian pula contohnya waktu bermalam ya, contohnya ada satu malam atau satu waktu yang suami tersebut bila tidak diberitahu maka tiba-tiba menghilang, tidak diketahui kemana rimbanya, ternyata dia memiliki istri yang lain. Oleh karenanya ya, nah di sini harus diberitahu. Sebagaimana Nabi SAW juga ya menyampaikan atau memberitahu ya kepada istri-istri beliau bahwasanya beliau memiliki menikah ya, seperti itu. Dan itu butuhnya juga untuk apa? Diiklankan pernikahan itu. Jadi walimah itu bentuk iklan atas sebuah pernikahan. Maka walimah ini penting.
Ya dengan itu saja sudah cukup memang sih ya untuk disampaikan. Namun sebahagian laki-laki terkadang ya dia menikah diam-diam ya, ya ini agar tidak diketahui istrinya, demikian ya. Nah ini terkadang menimbulkan masalah ya ke depannya. Ya paling tidak ada satu hak yang terabaikan. Nah apabila hak yang terabaikan ini bisa diridhoi, contoh istri yang kedua, istri yang baru ini bisa ridho untuk sementara haknya ini tidak diberikan ya dengan cara yang adil ya, antara madunya dengan dirinya, maka tidak masalah. Namun tentunya nah ini kan tidak bisa berlangsung lama kecuali kalau memang itu keridhaan yang sifatnya permanen, demikian ya, seperti itu. Begitu. Maka ya disampaikan, diberitahukan bahwasanya dia telah memiliki istri yang lain, sehingga nanti ada pembahagian, ada peluang untuk bisa melakukan keadilan dalam pembahagian hak tersebut, ya, pemenuhan hak masing-masingnya, seperti itu. Demikian, ya. Jadi seperti itu. Ya, tidak ada syarat untuk minta izin, minta restu, minta keridhaan, tidak mesti. Namun diberikan. Sebaiknya dilakukan rembukan, musyawarah. Nah, seperti itu. Ya. Dan tentunya ini dengan melihat kesiapan, ya. Kesiapan pertama tentunya melihat kesiapan pribadi dulu, ya. Pribadi kita. Apakah kita siap, ya? Ya, dengan kondisi siap finansial, yaitu harta, karena harus juga menafkahi istri yang kedua. Kalau dia janda dengan anak-anaknya, maka ini juga harus disiapkan dananya, kan begitu. Ya, kesiapan finansial. Begitu juga kesiapan mental. Ya. Mental siapa? Mental semuanya. Ya. Baik itu mental sang suami tersebut yang ingin poligami, mental juga istri yang pertama, ya, mental juga istri yang kedua. Nah, seperti itu, ya. Demikian. Nah, disiapkan. Kemudian berikutnya kesiapan ilmu. Nah, ini juga penting. Bahkan ini termasuk yang lebih penting karena ini dengan seperti ini agar tidak jatuh ke dalam dosa. Ya. Tidak jatuh ke dalam dosa. Seperti itu, ya. Nah, tidak ada memang persyaratan dia harus izin, ya, izin istri. Tidak ada syarat seperti itu. Demikian, ya. Maka lakukan musyawarah, rembuk, ya, seperti itu, ya. Demikian. Siapkan semuanya, ya. Seperti itu. Buat nyaman dulu istri yang pertama, penuhi hak-haknya tanpa mengurangi. Nafkah diberi jangan dikurangi, demikian. Kalau menikah lagi jangan sampai berkurang ini nafkahnya, karena ini kebutuhan yang, apalagi sudah kebutuhan yang minimal, maka jangan lagi dikurangi, seperti itu. Demikian, ya. Adapun contohnya, ya, untuk menyiapkan mental sang istri, barangkali bisa dibuat contohnya, ya, agar tidak kalau kekhawatiran istri tersebut dia jauh dari suaminya, maka ya pilih tempat tinggal untuk istri yang kedua ini berdekatan dengan istri yang pertama. Demikian, ya. Mungkin ada pertanyaan, bagaimana, boleh nggak kalau seandainya satu rumah suami istri pertama dengan madunya atau madunya, ya, mereka maduin dua istri satu rumah, begitu. Saya condong, ya, untuk dipisahkan, karena Nabi SAW juga memberikan, ya, rumah yang berbeda, terpisah, ya, antara satu istri dengan yang lainnya, demikian, seperti itu. Namun ada juga yang berdekatan, bahkan berdampingan, seperti contohnya rumah Aisyah radhiyallahu anha dengan rumah Saudah, ya, radhiyallahu anha. Ini berdekatan, seperti itu, demikian. Maka bisa, ya, berdekatan agar mudah contohnya. Apalagi mungkin istri pertama yang mungkin punya sifat rindu, ya, maka bisa contohnya disepakati untuk sesekali mungkin di satu hari itu kesana dan kemari karena berdekatan, dan ini mudah jarak tempuhnya, seperti itu, ya. Adapun satu rumah sebaiknya dihindarkan. Maka dihindarkan. Boleh, ya, satu rumah tapi dibuat sekat, ya. Akhirnya pun akan, ya, menjadi dua rumah, seperti itu, dibuat sekat, dapur berbeda, ya, seperti itu.
Ya, walaupun contohnya ada pintu penghubung ya antara rumah satu dengan rumah yang lainnya, tapi jangan bermudah-mudah, barangkali maksudnya jangan terlalu pintu itu mudah untuk bisa dimasuki oleh mungkin madu yang satu dengan madu yang lainnya gitu ya, supaya nanti ketika terjadi pertengkaran kecil ya, ini akhirnya tidak melebar karena mudahnya untuk bertemu seperti itu ya. Demikian ya. Minta tolong sama Allah Subhanahu wa taala dalam hal ini bila punya keinginan ya untuk berpoligami. Minta tolong kepada Allah ya untuk tadi dipersiapkan ilmunya, dipersiapkan finansialnya, dipersiapkan ya mentalnya, mental pribadi, mental istri, mental keluarga, seperti itu. Demikian ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala ya memudahkan kita ya para laki-laki untuk bisa berpoligami. Amin ya. Baik, ada pertanyaan ya, titipan, bagaimana hukum perusahaan yang membantu pelaku riba, ya, bank contohnya, untuk membuat alat tulis kantor seperti kertas, amplop, buku untuk kebutuhan bank tersebut. Baik, yang seperti ini ya, perusahaan pribadi ataupun perusahaan ya, yang bila ada pesanan dari sebuah instansi atau sebuah lembaga keuangan yang sifatnya ribawi, berbasis riba ya, untuk kebutuhan-kebutuhan mereka, maka dan kebutuhan ini seperti contohnya ya kertas untuk laporan-laporan ribawi, tentunya kan begitu ya, buku juga demikian, alat tulis juga demikian, dan seterusnya, maka tentunya ini diantara hal yang termasuk membantu ya, perkara yang haram, demikian ya, seperti itu, membantu perkara yang haram termasuk. Tapi ingat ya, kalau perusahaan-perusahaan contohnya dia perusahaan yang menyediakan alat tulis, menyediakan atau kita katakan perusahaan yang memproduksi alat tulis dan seterusnya, dan ini tidak khusus untuk riba atau bank atau lembaga-lembaga ribawi, maka ya, hukum asalnya boleh-boleh saja ya. Tapi kalau memang ada permintaan khusus dan juga ada permintaan yang lain, maka ini artinya tercampur ya, tercampur antara ya usaha yang halal dengan usaha yang haram, demikian ya. Adapun tadi permintaan dari lembaga-lembaga keuangan yang berbasis riba, perbankan, ribawi dan yang lainnya yang berbasis riba ya. Bila ada permintaan, maka permintaan itu benar dipenuhi ya, dan ini terkait dengan apa? Untuk administrasi mereka dalam proses ya ribawi mereka atau praktek-praktek riba, maka tentunya ini bentuk menolong ya. Saya condong ini bentuk menolong ya. Walaupun barangkali ada pendapat yang lain yang mengatakan ini tidak, karena tidak langsung ya untuk dijadikan sebagai tindakan atau praktek riba. Namun bila diketahui itu akan dijadikan sebagai barang-barang yang nantinya sebagai hal yang membantu dan mendukung ya terjadinya praktek riba, maka tentunya ini termasuk dukungan terhadap sebuah dosa riba, demikian. Ya tentunya besar kecilnya ini dia tidak sama ya. Wallahu taala a'lam ya. Baik, saya kira kita cukupkan dulu untuk penyampaian materi karena sudah 1 jam lebih ya penyampaian materi dan menjawab pertanyaan ini. Mohon maaf tentunya bila ada kesalahan dan kekurangan serta kekeliruan dalam penyampaian materi dan penyampaian saya dalam menjawab pertanyaan. Kebenaran itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, kesalahan dan kekurangan, kekeliruan itu datangnya dari saya pribadi, dibisikkan syaitan. Kepada Allah saya mohon ampun, kepada para pemirsa dan pendengar sekalian saya mohon maaf. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.